jumpa kembali dengan saya, Helen Simarmata, di acara Kisah di Balik Jubah. Dan di hari yang sangat penuh sukacita ini, saya sudah menyiapkan satu narasumber yang pasti kisah hidupnya ini sudah pasti inspiratif, tapi juga banyak cerita serunya. Jadi teman-teman sekalian, jangan meninggalkan tempat ini, jangan meninggalkan device atau apapun yang saat ini sedang kalian gunakan untuk menonton acara ini, karena nanti pasti kalian akan mendapatkan banyak sekali inspirasi dan juga cerita-cerita menarik. Siapa ya narasumber yang saya hadirkan pada hari ini? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Suster Teresia Asia Lori OSU atau OSU. Halo Suster. Halo Mbak Helen, Hai, sehat ya Suster? sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena di beberapa saat sebelum kami berdua bertemu secara virtual ini, cuaca cukup tidak menentu ya Suster ya. Iya Hujan benar, deras, selalu panas, hujan, panas. Baru nyuci, udah hujan lagi gitu ya Suster. iya benar. Syukur hari ini belum hujan ya Bandung. Ya, puji Cerah hari ini. Tuhan. Heeh. Ya, Suster Asia, saya biasa menyapanya dengan Suster Asia. Saat ini lagi di Bandung ya, Suster ya? Iya benar, baru Baik. beberapa bulan di Bandung. Kenapa ya Suster di Bandung dan apa yang dilakukan? Sebelum kita sampai ke sana, saya mau membacakan sedikit dulu biodata atau CV dari Suster Asia. Boleh ya, teman-teman? Nama panjang beliau adalah Teresia Asia Lori Buku. Lahirnya di Pagomogo tanggal 2 November 1970 dan punya moto hidup segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu dari Roma 11 ayat 36 ya, Suster. Nah, Suster ini kaul pertamanya itu pada tanggal 10 Juni 1993 dan kaul kekalnya itu 6 Juni 1998. Wah, di saat Indonesia lagi seru-serunya ya, Suster ya, Juni 98 itu. Iya benar. Tampilan yang sangat pas. Jadi dari tahun 93, Suster pernah, ini riwayat dari Komunitas dan Perutusan Suster Asia. 93 itu di Cisantana, Pastoral Paroki, mengajar di KP, kemudian di Flores ND sebagai guru SD, bendahara sekolah, dan juga pendamping asrama. 96 di Flores Ruteng, lalu 98 di Jakarta, di Juanda. Di situ sambil belajar ya Suster ya, Iya benar. di Teologi Atmajaya dan di Pastoral Paroki juga berkaryanya, lalu menjadi bendahara dan tim Sekami Keuskupan Agung Jakarta dan juga mengajar di TK Katolik. Lalu 2003 ke Timor Leste, tepatnya di Baucau, dan 2010 ke Brasil sebagai murid nih ya, program exchange. Iya program exchange belajar bahasa Belajar. Portugis. Lalu 2012 kembali lagi ke Timor Leste, itu ke Bacau, dan 2015 ditugaskan di Santa Ursula Jakarta sebagai koordinator pastoral sekolah kampus Santa Ursula Jakarta, dan dari tahun 2021 berarti baru-baru saja Iya. ditugaskan di Bandung Merdeka, di Jalan Merdeka tepatnya sebagai koordinator pastoral sekolah kampus Santa Angela Bandung. Betul, Suster? Benar, sangat benar. 2021 itu di sekitaran bulan apa tuh, Suster? Ke Bandung? Bulan Agustus, awal Agustus. Oh, di Iya. hampir mulai awal-awal tahun ajaran baru ya, Iya berarti. benar. Iya, sebenarnya eh, saya sendiri sudah mengenal Suster Asia sudah cukup lama ya, Suster. Mudah-mudahan Suster tidak bosan ketemunya sama saya lagi, saya lagi. Sangat-sangat tidak bosan. Udah udah kabur ke Bandung masih saya kejar. Ayo sini kita ngobrol bareng. Ini Suster, kisah di balik jubah ini kan kita ingin berbagi cerita kepada saudara-saudara kita, Iya. teman-teman tentang panggilan, tentang pengalaman yang tentu saja tidak semuanya yang indah-indah. Ada
ups-nya, ada downs-nya. Nanti suster cerita-cerita ya sama kita. Dikeluarkan saja semua suster cerita-ceritanya. Kalau nanti mau pakai air mata boleh. Biasanya ratingnya kan agak bagus ya kalau Aduh, jadi malu nanti kalau nangis. yang yang pertanyaan standar, tapi ini tentu saja harus saya ajukan, suster. Oh gitu. Itu kenapa seorang suster Asia ini ingin menjadi biarawati dan sebenarnya kapan mulai ada keinginan itu atau apakah langsung dalam bentuk panggilan yang sangat kuat atau hanya iseng atau seperti apa suster di awal panggilan suster? Eh, baik, Mbak Helen. Kalau awal sih, apa ya? Mungkin awal sejak saya kecil, kebetulan di tempat kami hanya hadir itu pastor. Pastornya itu dari Belanda, misionaris. Hmm. Jadi saya terkesan dengan figur pastor ini karena dia sangat dekat dengan anak-anak, dengan masyarakat. Tapi waktu itu saya tidak mau jadi suster ya, ingin jadi pastor seperti pastor itu. Itu waktu Oke. masih kecil gitu. Terus berantem sama kakakku. Kakakku bilang, tidak, kamu perempuan. Kamu tuh harus masuk suster, bukan pastor. Tidak, pokoknya sama jadi pastor gitu. Dia bilang, saya saja yang jadi pastor, kamu jadi suster. Gitu awalnya, waktu Oke. kecil. Tapi dalam perjalanan, ya mungkin SD masih pingin ya jadi suster ya. Jadi suster, SMP sudah hilang. Itu keinginan itu SMP, SPG juga tidak ada bayangan ingin jadi suster. Nah, setelah itu tamat SPG ya, kebetulan Bapak tanya saya, kamu mau lanjut kuliah atau gimana? Sebab Bapak 1 tahun ya saya di luar ya bantu Bapak. Kebetulan Bapak saya guru SD gitu. Oh, Saya oke. kan SPG, tamat SPG ya udah bisa cari pengalaman setahun ya untuk bisa bantu Bapak. Terus Bapak, baiklah kamu bantu Bapak setahun ya mengajar di sekolah Bapak. Nah, saat itu barengan itu ada Suster Ursulin ya. Waktu itu suster mantan kepala sekolah saya, Suster Pauline Wangu. Dia bertemu Bapak, tanya, Asia gimana dia? Udah selesai sekolah mau lanjut di mana? Oh, katanya dia mau di luar dulu setahun. Ya Hmm. udah main-main ke Ursula gitu. Nah, suruh main-main ke Ursula. Bapak sampaikan ke saya kan, Bapak bilang, Asia salam dari Suster Suster Pauline, kepala sekolahmu. Spontan saja, ngapain nih Suster? Kita kan udah tamat. Tanya-tanya, emangnya siapa yang mau jadi suster gitu. Terus bapakku bilang, susternya tanya bukan berarti suster suruh kamu jadi suster, itu Tahu. kan tergantung. Suster Asia baper banget ya waktu itu berasa langsung. Tahu sendiri kan, waktu itu masih muda kan, pasti banyak teman kan, Ya. begitu. Eh, nggak tahu kenapa, akhirnya saya ke ND, main ke ND, bukannya suster Edit, ketemu suster Edit. Suster edit kita. Iya, Kita. suster Edit Watu. Waktu. Heeh. Itu ketemu suster, kata suster Pauline kan minggu ini ada suster dari Bandung yang datang, katanya biar kami kenalan sama suster-suster dari Bandung. Oh, nggak jadi. Terus susternya, udah Asia, ini ada suster kepala sekolah SD, pingin kamu bantu ngajar di SD. Saya juga, oh mulai tahun ajaran baru ya suster. Nah, iya, emangnya kapan katanya. Ya udah, waktu itu kan masih lugu-lugu banget ya. Sekarang Tahu udah sendiri. enggak ya. Hah? Sekarang udah enggak lugu ya. Gitu, Mbak Helen. Terus udah, saya berpikir, kalau saya yang bantu Bapak, berarti pasti Bapak nggak kasih honor buat saya kan? Yang mikir uang ya. Kalau di sekolah suster pasti paling sedikit ada lah gitu ya, uang beli sabun gitu ya. Ternyata ya udah saya balik saya sampaikan kepada Bapak, Bapak ya udah kamu bantu-bantu suster di sana, baik juga gitu. Ya udah Oke. dari situ Loh, jadi dari tertarik. waktu bantu kan hanya sebagai pengajar. Iya, benar. Itu berarti tahun berapa tuh suster tuh? Tahun Sesudah 89 ya.
89. Iya, 89, 90 ya. Apakah Mm-mm. karena kemudian di situ akhirnya pergaulannya Iya, karena ini? pergaulan, karena apa Mbak Helen? Nah, biasa kan ada rumah guru ya, rumah guru. Tapi waktu itu guru muda yang nggak punya rumah sendiri, itu penuh rumah yang disediakan oleh sekolah, penuh. Terus para suster cemplungin saya barengan dengan calon-calonnya gitu. Saya kan di asrama juga di situ waktu sekolah. Jadi tidur barengan sama aspiran-aspiran itu. Terus aspiran pikir saya ini calon juga. Saya enggak apa-apa. Tapi saya tertarik dengan kok doa para suster tuh bagus banget. Saya doa fisik kok pakai nyanyi-nyanyi gitu. Ah, Nah, jadi penasaran. Aku coba ikut-ikut aja doa gitu. Jadi ikut, tapi saya nggak sampaikan ke para suster bahwa saya aspiran gitu. Saya diam-diam aja. Terus pembinaan untuk aspiran, teman-teman aspiran itu, ayo Asia ikut. Ya udah aku ikut-ikut saja, maksudnya mau lihat-lihat aja gitu. Gitu. Terus akhir tahun suster bilang, aduh buat ini lamaran supaya kalian diterima ke postulan atau tidak. Ya udah, sebelah Tuhan saya doa, Tuhan kalau memang ini jalan saya ini saya coba-coba aja ya. Kalau memang bukan jalan saya, udah saya keluar juga saya nggak menyesal gitu. Saya bilang gitu. Kalau nggak ah. terima ya udah gitu. Tapi saya coba-coba gitu. Jadi Ya Mbak waktu Helen. waktu itu pakai mengirim kayak surat lamaran juga gitu. Jadi Iya, bisa buat tidak surat diterima lamaran dong. ke provinsial gitu. Ada yang tidak diterima, Suster? Diterima akhirnya. Nggak, maksudnya yang lain Ada, berdasarkan. Oh, ada. Jadi kami yang aspiran di komunitas ND itu ada 5 orang. Terus yang duanya tidak diterima, 3 yang diterima. Saya yang coba-coba juga diterima. itulah yang namanya jodoh nggak lari kemana. Iya, Berawal dari coba-coba. Dan iya, ini juga yang namanya pergaulan berbuah baik sekali ya. Ini iya persahabatan sangat ya. Itu sangat jalannya baik. Tuhan kali ya. Nah, waktu suster sudah mulai ada ketertarikan yang semakin menguat gitu ya, ketika bergaul dengan para aspiran ini, dan kemudian akhirnya suster mengirimkan lamaran itu pakai konsultasi ke orang tua juga, suster minta Iya, izin gitu ya, minta dan izin. tidak ada kendala ya, suster berarti dari keluarga. Waktu saya sampaikan kan harus ada surat rekomendasi dari orang tua setuju Hmm, dan juga dari pastor paroki. Nah, itu. oke. Jadi memang pastor paroki, ngapain kamu jadi suster? Kamu masih muda, masih kecil. Lebih biar ini pengalaman dulu di luar. Sebenarnya ini ya saya coba dulu. Kalau nggak terima ya udah gitu. Saya di luar dulu gitu. Kalau terima udah saya jalanin. Ternyata mentalnya memang udah mental cowboy juga ya, suster ya, coba aja gitu ya. Tapi kalau orang tua tidak masalah ya, suster. Oh, bapakku nggak masalah. Mungkin saya berpikir ya. Karena kan dalam perjalanan kan saya sering sakit ya. Sebenarnya kan salah satu faktor ya, itu harus mendukung panggilan itu kesehatan yang baik. Tapi saya rasa itu adalah berkat dan rahmat dari Tuhan sendiri ya. Atau juga saya refleksi, mungkin kan dulu saya pernah mati suri. Mungkin Serius. Bapak Oke. mungkin apa ya, kayak janji sama Tuhan kali ya. Karena Bapak kok saat suster ngomong ini ada salam dari suster, Bapak begitu antusiasnya gitu. Mungkin dengan lewat doa-doa dari orang tua ya itu. Gitu ya. Kalau Heeh. berarti boleh agak menyimpang sedikit ya, suster ya. Boleh, boleh, boleh. Mati surinya itu waktu umur berapa, Saya suster? SMP, SMP. Sakit, suster. Saya sakit. Saya sakit udah hampir 30 menit ya, hampir mau 1 jam. Eh, Saya udah mati. Jadi Bapak suruh adik-adik saya pergi berdoa di Bunda Maria, di patung Bunda Maria, biarkan Bapak dengan saya sendiri dan Bapak juga berjuang. Karena kan Mama udah meninggal saya kelas 3 SD. Hmm, Jadi saya ngurus adik-adik kan waktu oke. itu. Suster anak keberapa dari berapa bersaudara ya? Saya anak ketiga. Kami semua 7 bersaudara. Sebenarnya 9. 2 meninggal bersama Mama. Oh ya. Jadi Nah, dari 7 bersaudara itu suster yang perempuan tertua kah? enggak, saya yang kedua. Yang pertama Oke. perempuan, yang kedua itu yang pastor, terus yang ketiga saya. Oke. Terus masih Tapi ada 4 adik. jadi tapi suster tidak pernah membahas ya dengan Bapak apakah memang pengalaman suster mengalami mati suri tapi kemudian
Enggak, diberikan Bapak, lagi? Bapak yang cerita lagi ke saya. Enggak, Yang bahwa ada. peristiwa itu adalah salah satu yang membuat Oh, tidak. Bapak tuh mendukung atau justru malah sangat berharap suster untuk menjadi seorang biarawati gitu. Pernah dinyatakan oleh Bapak nggak seperti itu, suster? Tidak, tidak, tidak. Bapak tidak pernah. Bapak tidak pernah sampaikan itu kepada saya. Tapi Tapi doa-doanya Bapak. Heeh. ya, dan dari dukungannya sudah jelas sama sekali ya, kalau Iya. memang sangat mendukung gitu Karena bahwa kan Mbak Helen, karena kan ada keluarga kan jauh namanya Flores ya dulu kan ada perjodohan-perjodohan kan ada kan. Jadi oh sampai ada keluarga yang menjodohkan dengan saya. Tapi kok Bapak selalu apa ngomong ke mereka, itu terserah mereka, pilihan mereka. Ya boleh kalian sekarang jodohin anak kalian dengan Asia gitu. Tapi untuk saya kembali kepada anak. Kalau anak punya jalan lain, pilihan lain, kenapa enggak gitu. Dari kata-kata itu mungkin saya refleks, oh ini doa dari Bapak. ya, kalau misalnya Bapak memang mendukung untuk suster Asia, misalnya ketika itu mau dijodohkan, pasti suster Asia akan nurut-nurut aja gitu ya sebagai anak gitu. Mungkin. Mungkin. Gantung panggilan. Nah, tadi kan sesuai dengan CV yang tadi sudah saya bacakan juga, Oke. suster kan kaul kekalnya itu di tahun 98 ya, suster ya, Iya benar. di bulan Juni. Iya. Nah, berarti masuk pertama kali aspiran itu tahun 9 berapa, suster? 90. 90. Mm. Nah, dalam perjalanan itu, suster pernah nggak merasa eh, ini kayaknya bukan panggilan saya deh, atau kok begini banget ya, akhirnya pingin menyerah, atau pingin berganti haluan, apakah ada momen-momen seperti itu, suster? Beberapa kali. Oh ya, lalu apa yang suster lakukan sehingga kemudian Oke. akhirnya Yang pertama, saya bawa dalam doa. Saya hmm, selalu bertanya, dalam meditasi, dalam kontemplasi. Nah, itu saya sampaikan kepada Tuhan saat ini kok saya lagi galau, ya hmm, dengan pengalaman, ya waktu junior ya baru selesai kaul, terus ada tantangan, ketemu teman, ya teman yang dijodohkan itu, jadi sudah ya, berantem gitu. Terus saya nggak tinggal sendiri selain bawa dalam doa, saya sharing dengan pembimbing rohani yang iya, mendampingi. Saya sampaikan dengan jujur, suster saya lagi begini, saya galau benar-benar. Itu menghambat panggilan saya. Kok saya nggak, kadang saya nggak bisa berdoa, ya nggak fokus gitu. Terus suster pembimbing sekarang sudah meninggal ya, suster Rene. Dia selalu memberi jalan yang terbaik. Coba eh, kamu apa ya, refleksi lagi lebih dalam. Dia memberi pertanyaan-pertanyaan penuntun, kalau kamu memilih antara dua pilihan, sekarang kan kamu udah memilih jalan ini nih, ya jadi suster Ursulin. Kalau kamu keluar, kalau kamu dengan dia gimana? hmm. Ya, diberi tantangan, pertanyaan-pertanyaan refleksi. Terus akhirnya saya memutuskan suster saya masih terus. Tapi bergulat beberapa, ya hampir sebulan gitu bergulat. Itu biasanya apa sih, suster, yang bisa membuat perjalanan itu akhirnya goyah? Itu apakah kelelahan secara fisik atau kelelahan secara mental, atau ada godaan, atau misalnya ya itu tadi kan suster sempat menyebutkan ya, kok kayak doa udah mulai nggak asik nih gitu ya rasanya, atau sebenarnya apa sih, suster, yang dialami ketika itu? Ini saya kepo berat gitu ya, pengen tahu aja nih. Pengen tahu kelemahan orang banget kayaknya. Iya, mungkin mungkin situasi juga ya. Kalau situasi di dalam komunitas atau di tempat kerja mendukung, ya itu membantu kita untuk terus ya. Tapi kalau misalnya di dalam situasi dalam bekerja atau situasi kebersamaan di komunitas kurang mendukung, akhirnya kita juga kadang-kadang gimana gitu rasanya, Oke. pingin lari gitu. Tapi saya bersyukur di saat-saat saya mengalami pengalaman-pengalaman pingin pulang itu selalu ada ya, selalu ada pribadi-pribadi yang mendukung saya, mendoakan saya, memberi peneguhan kepada saya. Ya terutama mungkin lewat itu ekaristi, itu yang saya rasakan. Ekaristi itu
apa ya, menjadi sumber kekuatan bagi saya sendiri. Hmm. Itu yang saya serahkan dengan pengalaman-pengalaman lama ada. Akhirnya kok saya bisa menangani semua persoalan-persoalan itu. Berarti sebenarnya kurang lebih sama juga ya suster dengan awam gitu ya dalam Ya, panggilannya misalnya bekerja atau iya, panggilannya menjadi ibu rumah tangga atau istri kan kadang-kadang ada rasa ya, galau dan kemudian galau, lelah juga gitu ya. lelah ya dengan pekerjaan-pekerjaan kalau nggak didukung gitu ya. Betul, betul. Jadi itulah tapi belum tentu itu berarti tidak jodoh juga. Itu kan memang ujian aja ya suster Ujian, ya. iya benar. Tantangan-tantangan ya. Justru kan Semakin dari memurnikan panggilan. dan dari ujian kan kita naik kelas ya suster ya. Kalau kalau nggak remedial loh ya. Masih trauma remedial anak jadinya. Waduh. Nah, selama menjadi biarawati ini, suster, ada momen-momen yang mengesankan nggak yang tidak terlupakan? Pasti banyak sih ya momen-momen Iya, itu. Tapi, dan secara pengalaman hidup suster Asia tuh rasa-rasanya out of the box, extraordinary juga ini. Boleh iya. dong suster berbagi kepada kami apa aja sih kira-kira yang Yang sangat mengesan itu yang pertama saat saya diterima kaul hmm, pertama. Ya, kaul pertama. Kenapa? Itu saya rasa itu satu berkat yang sungguh istimewa. Karena sebelumnya ada keraguan dari para pembina saya karena saya sakit waktu di novisiat. Ya, sakit lumayan gitu. Akhirnya lewat doa, dukungan dari teman-teman, lewat pengobatan, terus siara ke Gua Maria di Cisantana itu, Sawe Rahmat, itu saya merasanya ada mujizat dari Tuhan sendiri. Dalam novena juga saya katakan kepada Tuhan, tunjukkan ke ini apa? Tunjukkan jalan bagi saya. Kalau saya tetap sakit, kapan saya bisa melayani umatmu? Gitu. Kan saya masuk suster saya ingin melayani gitu. Ya. Terus kalau memang saya ini jalan saya, tolong sembuhkan saya, jamalah saya supaya saya bisa melayani dengan kemampuan, dengan apa ya, talenta-talenta yang saya miliki, saya bisa berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, terus teman-teman juga itu dukungan dari teman. Mereka tidak membiarkan saya terus menderita, tapi mereka dukung dengan doa, perhatian itu. Jadi itu suatu apa rahmat istimewa saat saya bisa diterima kaul pertama itu. Padahal suster pembimbing satu orang orang Belanda, dia akan sharing kepada pastor paroki saya yang dulu saya sangat itu ya idola banget dia hmm, itu. Dia kan sudah kembali ke Belanda. Dia mau kayaknya Asia bisa dipulangkan karena nih kesehatannya tidak mendukung panggilan dia gitu. Setelah saya sembuh, diterima dia bilang, Asia saya udah sharing dengan Pastor Apeldoorn bahwa kamu pasti tidak bisa lanjut panggilanmu. Soal tidak apa-apa, suster. Ya, terima kasih untuk nah, perhatian suster, saya bilang gitu. Tapi jadi puji Tuhan saya diterima. waktu itu sakitnya cukup lama atau Lumayan, lumayan lama Mbak Helen, gitu. oke oke. Sampai dokternya juga udah marah-marah. Ya udah, saya bawa kamu ini, saya rujuk ke dokter lain aja, gitu. Ya udah, saya udah nangis saja gitu. Takut juga ya suster ya. Takut tapi saya udahlah kalau memang nggak ini bukan tempat saya, udah saya pulang kembali ke rumah orang tua. Sambil nyanyi nggak suster? Enggak Pulangkan saja. saja. Saat itu nggak nyanyi sih Mbak Helen. Iya iya. Udah galau to the max ya suster ya. Tapi akhirnya justru itulah keindahannya jadi terasa sangat maksimal ya suster Iya ketika benar. kemudian kalau pertama itu Iya, laksanakan. Mungkin kalau yang lain kan oh ini tahapan saja gitu. Tapi suster iya benar. rasanya tuh beda. Lalu ada lagi nggak suster nih momen-momen Ada momen itu saat saya di mana ya? Oh, bapak saya sakit saat saya mau kaul kekal. Itu bagi saya sangat berat antara pilihan. Mau saya terus diusulin atau saya nih keluar undur diri untuk dampingin papa saya. Tapi puji Tuhan dalam perjalanan saya memberi apa ya? Sampaikan ini kepada adik-adik saya. Kebetulan adik bungsu saya saat itu masih kuliah. Terus saya bilang, ini tahun terakhir saya untuk kaul kekal atau tidak gitu.
Selagi belum panggilan untuk ini pembinaan, ini Bapak sakit, ini tantangan buat saya. Terus adik saya, udah deh Kak, saya yang cuti kuliah saja. Saya yang rawat Bapak, biar Kakak lanjutkan. Ya, dalam persiapan untuk kaul kekal, ya pasti ya sebagai anak ya, pasti pikiran papa gitu, papa udah berkorban untuk anak-anaknya, terus di saat dia sakit kok eh, tidak ada yang mendampingi, tapi bersyukur adikku tetap dia ambil cuti dan dia dampingi papa gitu. Oke. Itu lumayan tuh, Sakitnya memang sakit serius banget, Suster. sakit-sakit serius banget gitu. Tapi Itu. sempat ada perasaan eh, bersalah juga ya, Suster ya, Iya karena benar, rasa bersalah sampai Bapak meninggal pun saya merasa bersalah. Saya harus bergulat dengan diri saya, sama kok kayaknya saya apa ya, anak yang tidak berbakti kepada orang tua gitu. Apalagi yang terakhir, tapi buat saya apa kuat atau apa ya, ada peneguhan. Itu saat terakhir saya pulang, saat itu saya masih tugas di Timor Leste. hmm, Ada kesempatan saya pulang bulan Agustus libur. Dan saya sampaikan, saya mau dampingin Bapak yang lagi sakit. Nah, terus baru 2 minggu ya di rumah, tiba-tiba ada surat dari Bandung, Suster Provinsial, Suster Maria. Kamu harus kembali ke Timor Leste karena ada suster-suster yang akan ikut kegiatan. Gitu dalam hati saya, kenapa mereka yang di sana masih ada di sana, mereka tinggal aja biar saya yang sudah di Indonesia saya yang ikut gitu supaya dekat dengan Bapak gitu. Tapi ya namanya ketaatan, saya harus kembali. Dan saya pamit Mbak Helen, saya pamit ke Bapak. Tapi biasa selama Bapak sakit dari 98 sebelum saya kalau kekal, terus dibawa ke Surabaya, didampingin adekku, Bapak sembuh, di Surabaya kembali ke Kupang dulu. Dari Kupang dia pingin kembali ke rumah, dia bilang saya mati hidup, mau mati hidup di rumah. hmm, Akhirnya adikku bawa pulang ke rumah, berapa lama, berapa bulan kemudian dia sakit lagi, kena lagi. Nah, terus akhirnya kami pulang libur bergantian. hmm. Nah, di saat itu selama Bapak sakit kami kalau libur nggak pernah dapat berkat dari Bapak karena takut kalau kami pamit pasti dia nggak izin kami pulang gitu kembali ke tempat tugas. Jadi kami sembunyi-sembunyi dari belakang gitu bawa koper duluan suruh adik bawa ke jalan baru kami naik bisnya di jalan jauh dari rumah gitu. Saat terakhir saya pamit di tahun 2004 itu, saya pamit, Pak, saya akan kembali. Terus memang dia ngomong, kenapa kamu nggak pindah dekat-dekat sini? Pak, saya kan sudah kalau kekal, ya saya kan udah janji harus setia gitu kepada perutusan. Oh gitu. Padahal kan di Ende ada Ursulin. Kenapa kamu nggak di Ende? Nah, kan Bapak dulu kan sudah rela saya untuk ditugaskan kemana saja. Nah, terus ya udah nggak apa-apa. Nah, saya geret ini apa nih koper, terus dia ikutin, terus dia bilang, iya sebentar, nah tunggu, saya berkat dulu kamu. Jadi dia kasih berkat saya. Saya langsung oh ini pasti saya nggak akan apa dapat kalau bapak meninggal. Saya langsung dalam hati. Sampai kakakku yang pertama, oh bapak nggak pernah beri berkat untuk kami yang dekat-dekat, hanya beri berkat untuk suster saja katanya. Hmm. Dan ya kamu kan dekat sini. Nah, dia kan mau pergi jadi apa misionaris jauh di sana. Jadi dia harus dapat berkat gitu. Saya hanya dekat ya, oh ini pasti Bapak meninggal saya nggak dapat gitu. Dan memang Saya betul, bahagia karena Bapak memberkati saya itu. dan memang betul, Suster. Ketika Ah, Bapak berpulang, benar, 3 bulan kemudian Bapak meninggal. Bulan November Bapak meninggal. Nah, Suster bisa pulang. pulang. Hmm. Saya bisa pulang, saya telepon kakakku yang di Brasil. Kakakku hanya bilang, aduh saya mama dan bapak kok saya nggak dapat gitu. Mama Hmm. meninggal dia saat dia di seminari. Hmm. Terus bapak meninggal dia masih di Brasil gitu. Ya udah kamu pulang aja ya Ya. gitu. Jadi, tapi ingatan berkat dari Bapak itu melekat sekali ya, Suster Oh ya. sangat-sangat Wah, itu sangat modal sampai sekarang juga tuh yang iya. lepas-lepas. Mm-mm. Suster, saya kan di flyer yang saya buat dan kita bagi itu, saya kan bilang nih teasernya bahwa suster itu pernah didorong dari atas bis berkecepatan cepat. Lalu juga pernah dirodong pistol
saat berada di Brasil, di sebuah bandara di Brasil. Saya sih sedikit banyak sudah tahu nih ceritanya, tapi teman-teman bisa di balik jubah kan belum nih. Cerita dong itu yang soal masalah didorong dari bis itu tuh gimana sih ceritanya bisa sampai kejadian seperti itu, Suster? Oke, Mbak Helen, terima kasih. Ingat kan tahun 98 di Jakarta? Nah, itu saat-saat begitu akhirnya kan saat itu saya kan kuliah di Atma Jaya. Oke. Jadi itu hari terakhir UTS sebenarnya. Ya. Terus biasalah, itu namanya kita dari Santa Maria Juanda naik bis umum ke Nah, Semanggi. Semanggi ya. Nah, biasa pagi, kalau pagi hari penumpangnya pasti banyak kan, Iya. pelantungan di bis. Jadi saya saat itu saya di belakang, paling pintu belakang. Sudah biasa kan, udah itu semester semester berapa ya? Semester 2 atau semester 1 ya? Udah Mhm. biasa gak ya dengan bis. Di Jalan Sudirman, nggak tahu kenapa itu dua pemuda atau ya saat itu kan memang sih ya, lagi rusuh-rusuhnya. Hmm. Itu tiba-tiba mereka dorong dengan kekuatan, jadi saya nggak bisa terlepas dari pegangan gitu, terlempar keluar, Kelempar terlempar. keluar bus berarti bisa lagi jalan. Lagi jalan, iya, lagi jalan, terlempar keluar. Saya hanya bilang, pasti saya mati, pasti saya meninggal. Saya hanya ungkapkan kata gini, Tuhan ampuni saya. Saya hanya bilang, Tuhan ampuni saya. Hmm. Udah gitu, langsung terlempar plak di aspal gitu. Tapi saya kok masih bisa bangun gitu. Saya, Tuhan terima kasih Engkau masih memberi saya hidup. Hanya gitu aja. Kacamata Tapi saya udah nggak tahu di mana, terlempar. Terus di belakang saya tinggal sedikit aja antara moncong mobil dari belakang tuh tinggal dikit aja. Kalau dia laju, pasti saya eh, hancur gitu. Tapi saya bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau masih melindungi saya. Pasti malaikat pelindung saya luar biasa, saya bilang gitu. Udah saya bangun, saya tapi lari, tapi tidak tahu apa alasannya ya, Suster ya. tidak tahu. Saat itu Eh, saya tidak tahu alasan apa mereka tapi Suster mendorong saya. tidak pakai jubah ketika Saya itu. pakai jubah. Oh, Nah, oke. saya pakai lengkap. Memang sih Identitas. awal-awal rusuh itu suster di komunitas itu usul supaya kami yang kuliah jangan pakai gitu. Tapi udah nggak apa-apalah gitu. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan lah. Saya Oh, yakin betul. itu. Ya, dan Nah, terbukti ya, nggak Suster. usah harus lepas lepas slayer gitu. Nah, udah dalam keadaan babak belur begitu, Suster langsung pulang ke Biara, Tidak, saya langsung lebih dekat kan ke kampus. ke kampus. Jadi saya lari ke kampus, saya pergi ke klinik, kliniknya masih tutup karena masih pagi ya. Hmm. Terus saya langsung naik ke ruang dosen, ke lantai 2. Oke. Terus kan dosen kaget lihat dengan saya babak belur begitu. Kenapa sebenarnya ya saya didorong dua pemuda dari bis Hmm. gitu. Ya udah akhirnya mereka dosen yang lain ambil teh panas manis buat saya. Itu kan hari terakhir dosen yang masih tanya, kau gimana keadaan? Enggak apa-apa, baik-baik. Mau ikut ujian masih nekat namanya. Nah, Nekat soalnya. Iya, saya ikut. soalnya hari terakhir gitu ya. Karena hari terakhir tuh tunda lagi ngapain gitu. Tinggal satu mata kuliah. Itu Suster tidak dalam keadaan shock ya, Suster ya? Maksudnya Hah? kaget, enggak, tapi bisa Iya, berkomunikasi seperti biasa. masih bisa. Itu yang saya bersyukur gitu. Tuhan masih baik, sangat sungguh sangat baik. Itu luar biasa loh. Kalau misalnya, tapi kan dari tengah-tengah Sudirman itu dong berarti ya. Iya, iya. Kan? Nah, jadi Suster sempat ikut ujian. Saya ikut baru 2 nomor saya kerja, sudah kok pusing banget gitu nggak bisa. Ya Padahal iyalah. padahal ibu yang bisa, kamu yakin bisa? Saya ya bisa, saya coba aja ya Bu ya gitu. Baru 2 nomor, aduh kok nggak bisa, Bu. Sorry, saya nggak bisa lagi. Jadi akhirnya ujian susulan dong. Akhirnya susulan juga Tapi setelah itu eh Suster istirahat. ada perasaan kenapa ya? Mempertanyakan gitu nggak sih Suster? Kenapa ya? Apa yang ada di pikiran pemuda Saya itu? waktu itu sih mungkin situasi saat itu ya, situasi aja udah ya saya doakan semoga dia nggak Mhm. berbuat lagi yang jahat lebih jahat dari itu. Ya udah secukup saya yang jadi korban aja. Tapi saya Oh, bersyukur saya masih hidup itu. Nah itu jadi aja saya memang nggak. tingkat spiritualnya memang beda ya. Jadi ketika didorong
dan merasa sudah begitu dekat dengan ajal, suster langsung mohon pengampunan Tuhan gitu ya suster ya. Ya Jadi saya rasa, aduh pasti ini mungkin saya mati, udah ada Tuhan minta ampuni saya dengan spontan. baik. Nah, itu near death experience tuh ya suster ya, bisa Iya. dikatakan kan pengalaman dari yang sebelumnya sudah pernah mati suri dan kemudian juga mengalami kecelakaan yang cukup serius gitu. Nah, terus di Brazil nih, ketika menjadi exchange students ya, berarti ketika ada Iya. pertukaran itu, kok bisa sampai mengalami situasi yang juga tidak mengenakan seperti itu, suster? Ini Mbak Helen, itu kan saya dari RSND ya, di Hmm, luar berapa ratus, 60 kilometer dari kota Rio de Janeiro. Ada oke. komunitas kami di sana. Itu tempat saya selama di Brasil. Terus kan saya ada kesempatan dan suster pimpinan mengizinkan saya untuk mengunjungi saudara sepupu yang tugasnya di Amazon Oh, gitu. Mereka ngajak. Akhirnya saya nekat, ya saya biasanya jalan sendiri kan, nah, udah berani aja nekatnya Tuhan bersamaku gitu. Udah, saya cari yang murah, gara-gara mau cari yang murah, taksi dari terminal ke bandara gitu. oke. Dari Resende naik bis sampai ke ini terminal di kota kota Rio de Janeiro. Nah, kata pastor yang ada di Rio de Janeiro, udah kamu kalau kamu mau cari yang murah, kamu keluar dulu dari ini apa terminal. Berat. Oh, dari Ambil terminal. aja taksi yang di jalan, jangan yang ambil taksi dari dalam, itu lebih mahal. Nah, udah akhirnya saya berani-berani aja gitu. Pas keluar dari terminal ada satu bapak nih, yang tua kok memelas banget gitu. Dia dia tanya saya, mau kemana? Saya mau ke bandara. Saya tanya dia harga berapa? Saya, iya pakai taksi saya. Udah, oh, hanya 35 reais. Oh, murah banget gitu. Dibanding di dalam 80 reais kan Oh beda ya, jauh kan. hampir tiga Gitu. kali lipat. Mm-mm. Heeh. Udah sebenarnya 35 reais. Dia bilang, benar. Mana tas ibu? Nah, karena saya preman, kan nggak pakai baju suster kan. Modal nekat gitu. Udah, saya kasih tas saya, dia bawa ke taksi, udah naik taksi, dia bilang, oh saya ada saudara dengan saudara saya ya, saya percaya percaya aja, yang nyetir. Nah, Oke. dia juga naik, dia duduk depan, saya di belakang, dan dia ada yang sopirnya. Udah jalan, udah lumayan jauh, terus dia turun si bapak itu, yang itu apa nego harganya Yang dengan awal saya. ketemunya itu ya. Ah, ah. Nah, terus dia turun. Sebenarnya harganya tetap kan? Dia turun. Kok saya firasa lain? Gitu. Firasatnya Hmm. udah nggak enak gitu. Iya masih ini tetap dengan harga tadi. Nah, udah jalan baru jalan berapa menit si supirnya dia langsung ngomong, ingat ya bayar 100 reais. Sebegila. Bukannya tadi pembicaraan dengan saya di terminal 35 Benar. reais. Kenapa 100 reais? Saya bilang saya nggak punya uang segitu 100 reais. Dia bilang tidak pokoknya dia kencang dia ngebut gitu. Saya masih mau hidup ya. Saya nggak mau mati di sini saya bilang gitu. Memang mungkin sebelumnya mereka tanya-tanya saya dari mana gitu. Mungkin logat saya Portugisnya belum terlalu lancar juga sih saat Hmm. itu. Jadi mereka, oh ini baru, orang baru, ini bisa dikerjain kayaknya gitu. Ya. Terus dia atret mobilnya kembali. Udah kalau ini saya kembalikan ke terminal. Sama nggak bisa, saya kejar waktu ke bandara. Nanti balik lagi gimana? Saya bilang gitu. Udah jalan, saya bilang jalan. Saya juga gaya-gaya mau tegas-tegas ternyata udah sampai di sampai di bandara, dia nggak turunin saya di bagian penurunan penumpang. Benar. Dia agak lewat jauh. Kalau di situ kan dekat ada polisi. Hmm. Nah, terus dengan mukanya yang beringas gitu, terus dia pegang dengan pistol. Dia mau bayar 100 reais. Maaf, tadi kan bilangnya 35 reais. Terus dia sambil todong begitu kan. Saya juga mati. Gara-gara 100 reais saya mati di Brasil. Nah, saya tunggu sebentar. Ini kamu nih pembohong. Saya bilang, kamu nih pembohong ya. Tadi bilang 35 reais. Sekarang dalam perjalanan kok kamu suruh saya bayar 100 reais. Ya udah, akhirnya saya tunggu, saya cari. Untung ada uang 100 reais. Udah sebelum daripada saya mati, saya kasih. Semoga Tuhan memberkatimu. Sambil saya kasih uang 100 Hmm. reais, semoga Tuhan memberkatimu. Udah saya turun, sesudah turun saya baru nangis. Ya, itu pakai senjata api.
Pistolnya, Pistol, dia pistol itu. pistol dia udah. Saya takut juga, saya takut mati. Gara-gara Iya. 100 US. Nah, udah mungkin kakakku feeling dari dia di kota Brasilia kan. Dia telepon saya, Kak Pastor itu. Dia bilang, gimana kamu sudah sampai? Dia mungkin dengar saya lagi nangis kan. Kenapa kamu kok aku suara kayak nangis? Ya saya habis ditodong, Kak. Dia bilang, kenapa Kak tadi tidak mau turun di enggak, dia lari kencang, dia turunin saya yang di luar jalur itu. Jadi saya nggak mau, ya udah saya kasih, ya udah daripada kau mati lebih nanti uang baru kami ganti aja katanya. Tapi tetap shock ya suster ya Iya, ketika aku juga takut gitu. bukan pengalaman yang eh, Sama biasa banget itu di kadang-kadang menyaksikan kalau saya kan misalnya di bus nih ada perampok cuma ngeluarin pisau kecil aja udah ikut deg-degan gitu ngeliatnya padahal nggak ditujukan ke saya gitu pisau kecilnya ditujukan ke orang lain misalnya apalagi ini di depan sendiri gitu ya, tapi tapi masih saya bilang, Tuhan toh, sebenarnya nggak, saya juga tidak mau mati di sini ya. tapi suster ketika itu bercakap-cakapnya dalam bahasa Bahasa Portugis. oh karena suster sudah di Timor Leste sebelumnya ya Iya, iya. Heeh. oke jadi sekarang suster masih bisa bahasa Portugis Iya, udah lama nggak gunakan, pasti kalau mereka ngomong mengerti. Paling emang satu dua kata gitu. bahasa Tetun juga bisa suster Bisa tetun ya. oh wow saya dulu ayah saya pernah di Timor Timur waktu masih jadi Timor Timur jadi Iya, bisa dong. ya, ya sayanya enggak dong tapi ayah saya almarhum ayah Sama saya Bapak. bisa waktu itu karena Mm-mm. adik mamah yang suster juga sempat dibawa kau juga Oh gitu. IM tapi ini kenapa jadi Mm-mm. cerita keluarga saya ya Enggak apa-apa. Kan saling sharing iya namanya. namanya juga host semena-mena ya iya Iya. benar deh nah teman-teman kisah di balik jubah nih ya satu hal yang sangat menonjol dari seorang suster Asia ini adalah kepiawaiannya di dunia musik terutama dalam menciptakan lagu udah berapa ya suster lagu yang suster ciptakan ya suster menghitung nggak Saya tidak hitung. Kebetulan tadi saya ada bawa buku yang kalau dalam bahasa Tetun, saya dulu lebih banyak buatnya karena lagu-lagu Timor. Ada 30-an lebih lagu Timor Leste, oke lagu anak. itu dalam bahasa Bahasa Tetun sama beberapa Portugis. oke agak agak majuan dikit lagi suster agak dia hilang-hilang soalnya karena ada virtual backgroundnya nah gitu lebih baik suster oke apa itu suster Mai Hanani apa artinya boleh dibaca ya Artinya, Mai Hananu Hak Solok, mari kita bernyanyi gembira. itu lagu-lagunya suster ciptakan sendiri Ada lagu-lagu banyak lagu saya yang saya ciptakan 30 lagu, terus ada yang lain lagu-lagu ya Indonesia yang saya translate ke Tetun, tiga lagu puluh anak. lagu 30 lagu tuh dari tahun berapa suster Dari tahun berapa? Sejak saya di sana, dari 2003 sampai sampai berarti 2007. 2000 terakhir 2013. wow dan yang kalau yang baru-baru ini suster meluncurkan album yang waktu buat Celia eh, Gloria, Asmat konser ya untuk Aga Asmat. Agat Asmat itu tahun berapa suster mulai itu ada lagu lama atau lagu baru semua Ada lagu baru dan ada lagu-lagu lama. oh, oke Bukan lagu-lagu lama. tapi gini suster, sebelum kita ngobrolin lebih jauh, teman-teman juga pasti penasaran ya, kok bisa sih suster Asia nih sebegitu produktifnya, dapat Ya juga inspirasi dari sih. mana ya, gitu ya, dapat contekan lirik-lirik itu dari mana sih? Pasti kita pengen tahu ya, ini kan sisi lain dari seorang biarawati. Tapi sebelum kita ngobrol ke arah situ, saya mau memperdengarkan satu buah lagu, salah satu lagu karangannya Suster Asia. Ini salah satu favorit saya. Saya share screen ya, suster ya. Mudah-mudahan suaranya terdengar dengan baik. Oke, terima kasih. Teman-teman selamat menikmati.
terima kasih padanya. Kuarakan segalanya demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa sesama. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Hidup dan karya pelayanan ku persembahkan demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Ku selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan karyaku. Dialah kekuatanku. Ku terdorong hanya karena kasihku pada Allah. Ku bawa damai dan sukacita. Satu hati melayani dalam kebersamaan. Ku menjadi berkat bagi sesama. Ku serahkan semuanya demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, semua hanya demi kemuliaan Tuhan. Hidup dan karya pelayanan ku persembahkan demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, semua hanya demi kemuliaan Tuhan. Hidup dan karya pelayanan. Halo, ternyata nggak ada suaranya ya? Bukan, ada. Oh, ada. Ada. Oh, Yang tadi sore, tadi sebelum mulai. oh, oke. Ada, lanjut. Lanjut ya. Sorry nih, ada kesalahpahaman. Namanya juga live. Aku lanjutkan boleh ya? Ku persembahkan demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Hidup dan karya pelayanan ku persembahkan demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Demi kemuliaan nama Tuhan. Ya, aduh keren banget. Terima kasih, Mbak Helen. Bawaannya pengen sing along gitu loh, suster. Oh, Gloria. Gitu. Aduh, maaf ya. Sosok. Kirain suaranya bakal seindah suster gitu. Enggak, suaramu indah banget. Kan sering keluar di Santa Ursula. Skor itu justru karena nggak berani sendiri. Suster Asia, ini ada yang bertanya, suster. Kan saat ini kan kita live ya di GoPlay. Jadi Oh ada iya. ini dari Nana. Suster Asia ini hobi menyanyi atau hobi menulis ya? Kok bisa menciptakan lagu indah sebanyak itu, suster? Sebenarnya dari awalnya suka nyanyi ya. Saya nggak belajar musik secara khusus. Saya rasa ini suatu rahmat ya, anugerah dari Tuhan sendiri. Ya, biasanya awal-awal itu saya dapat inspirasi dari Tuhan kalau saya saat sakit itu mulainya. Jadi refleksi kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu tiba-tiba aja nadanya muncul gitu. Ya udah kalau dia muncul, udah kalau dulu saya langsung bangun terus saya coret-coret langsung coret-coret aja nada itu dalam notasi angka gitu Itu biasanya. kayak muncul nada-nada gitu, suster, di Iya, kepala. kayak mengyang-nyang gitu, ada nada gini gitu. Kalau sekarang kalau dia muncul saat sekarang yang ada HP, kalau dia muncul
ya, nada-nada itu biasanya saya langsung dengung terus saya rekam aja. Heeh. Dan itu Baru saya tulis. bisa muncul secara random gitu, di mana saja, kapan saja, atau selain bahwa pada saat sakit kan ada inspirasinya juga gitu Ada ya. saat saya retret dalam keheningan gitu, saat meditasi atau saat kontemplasi, itu muncul nada yang muncul, ya udah saya tulis. Kalau Jadi misalnya ada orang kasih syair ya, kasih syair, itu saya bawa dalam doa dulu. Tuhan, dengan syair-syair ini bantu saya nggak tahu nih mulai dari not mana gitu, notasi apa gitu. Bantu saya supaya saya apa ya bisa menulis lagu ini sesuai dengan yang diinginkan gitu. Misalnya kalau lihat saya ini syairnya kayak gini, gimana kalau mereka minta mau apa nadanya agak semangat, tapi syairnya kayaknya apa ya syahdu. sadu gitu. Jadi ya udah, saya bilang tergantung ya inspirasi dari Tuhan apa itu yang muncul. Kalau suruh rubah lagi, saya nggak bisa gitu. Sama dengan lagu tadi Soli Deo Gloria. Itu kan karena apa ya? Karena kita di Indonesia udah lama ya, udah 160 berapa Pak Helen? Tiga Enggak, ya? 65. 65, 66 ya Oh mau. iya, iya, ya, dari Santa Maria ya. Tapi kan Soli Deo Gloria itu semboyan dari suster-suster Ursulin. Tapi kita belum punya lagunya gitu. Sudah Oh, sekian lama. Itu semboyan moto maksudnya atau belum mungkin ada selama ini yang diciptakan oleh oleh suster Ursulin di sendiri Indonesia. gitu. Ah, Yang di Indonesia. ya di Indonesia belum punya gitu. Terus kadang-kadang kalau ada pesta-pesta Ursulin nyanyikan lagu itu Solideo tuh semua ini yang Solideo yang Ya, ciptaan dari Suster SND ya, gitu. ya. Terus Suster ngapain kita nyanyi lagu orang lain gitu ya. Nah, terus ayo Asia nulis lagu Solideo gitu. Inspirasi dari kata-kata Santa Angela ya gitu. Nah, suster tadi kan inspirasinya banyak sekali berarti dari bimbingan Tuhan gitu ya. Nah, begitu jadi gitu, suster suka terkaget-kaget sendiri nggak dengar hasilnya gitu ya? Wah, kok Saya bahagia, saya bilang Tuhan terima kasih, saya bisa menciptakan satu lagu. Gitu. Semoga lagu ini bisa berguna bagi orang lain bisa memuliakan namamu. Nah, itu Nah, saya baru mau tanyakan, apa sih sebenarnya yang suster harapkan atau ya ada tujuan tersendirikah dari suster menciptakan lagu-lagu itu atau hanya sekedar istilahnya itu ekspresi diri atau memang kalau tadi kan setelah suster sudah menyebutkan ya bahwa diharapkan ini bisa ya berguna juga bagi orang lain untuk jadi semacam alat ya iya benar. ya kan Tuhan itu atau ada lagi nggak suster sebenarnya harapan suster lewat lagu-lagu ini. Ya lewat lagu-lagu yang saya ciptakan. Kan kalau lihat ya nada-nada lagu yang saya ciptakan, kadang-kadang itu kan dari hasil refleksi diri saya. Ya, pergulatan-pergulatan itu bisa lihat dari lagu-lagu isi lagu itu sendiri. Oh, Nah, gitu. jadi Terus sebenarnya ini kalau salah suster berbagi juga ya lewat ya, lagu-lagu ini ya suster ya. iya, misalnya kalau orang mengalami hal yang sama, mungkin lewat lagu itu bisa meneguhkan, menguatkan gitu. Itu. Ya. Jadi tidak hanya untuk diri saya, tapi saya mau berbagi dalam nada untuk orang lain. Gitu. Berbagi dalam nada. Bagus loh tuh suster kata-katanya. Benar-benar benar. Jadi, nah kalau sekarang teman-teman nih mau mendengarkan lagu-lagu suster itu salah satunya bisa dinikmati di mana suster? Di channel Konsus Ursulin. Pausas Ursulin tuh Iya, teman-teman. Jadi bisa di sana lihat di bisa juga juga channel ini YouTube saya sendiri, Asia Lori. Asia Lori. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Jadi selain yang KAJ Radio lain, Asia Lori aja ya suster ya? Iya, Kalau di search-nya Asia Lori ya. iya benar. Jadi nanti segera ya di subscribe. Jadi kalau nanti ada karya-karya baru, suster akan upload di situ juga ya, suster ya. Kalau karya baru biasanya saya kasih Komsos saja, biar banyak yang Oh, ngikutin Komsos Ursulin. Jangan yang di nah, pribadi. jangan pribadi ya, atas nama Iya, komunitas ya, suster ya. iya. Baik, suster, ini kebetulan waktu kita sudah mau habis, tidak terasa sudah
1 jam kita ngobrol-ngobrol seru di sini. Padahal saya yakin banget sih masih banyak cerita-cerita suster yang extraordinary dengan segala jiwa premannya dalam artian keberanian Suka menempuh bertualang. berpetualang, betul-betul. Kalau ada namanya bocah petualang, ini namanya biarawati petualang. Tapi karena kita ada keterbatasan waktu, ini harus segera kita akhiri. Tapi sebelum kita tutup, saya mau minta suster untuk memberikan kata-kata penyemangat atau kata-kata bijak untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan kisah di balik jubah. Oke, buat semua pemirsa atau semua pendengar radio KAJ ya, radio online KAJ. KAJ Radio Line. Nah, iya. Itu yang pertama, dalam hidup kita selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, baik pengalaman suka, derita, sakit, suka, senang, gembira, itu selalu bersyukur. Saya selalu ingat kata-kata Santa Angela, pendiri ordo kami, itu langkah Anda yang pertama senantiasa kembali ke Yesus Kristus. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau ada halangan, tantangan, kesulitan, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Yakin, kita harus yakin kepada Allah yang kita imani. Dia senantiasa bersama kita. Itu apapun yang terjadi, dia tetap bersama kita, menyertai kita. Nah, itu saya juga masih ingat ya kata-kata Santa Angela yang lain. Yakinlah, percayalah sebulat-bulatnya bahwa Allah akan membantu Anda dalam segala hal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan lupa apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Mari kita berbagi kepada sesama. Sekecil apapun, itu pasti bermanfaat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita, pun yang masyarakat lebih luas lagi. Ya, bahwa semuanya itu adalah soli Deo Gloria. Demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama, yang seperti lagu tadi. Mantap. Tapi itu sangat penting ya teman-teman, bahwa jadi berkat sekecil apapun. Jadi tidak ada yang berkat tuh kecil yang tidak berarti ya, suster, berarti ya. Sangat berarti. Kalau kita mau jadi panitia sebuah acara sosial, jangan kita tidak jadi ketua, tidak jadi koordinator, itu tidak masalah. Karena sekecil apapun peran kita dalam setiap kegiatan-kegiatan yang positif itu pasti berarti, dan itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan ya, suster. Iya benar. Mantap banget sih, rasanya langsung pengen bergerak berbuat baik, Cila. Sombong jadi. Mbak Helen kan sering begitu berbuat baik. Semangat sefiamnya luar biasa. Saya belajar dari para alumni. Ada satu hal lagi dari Santa Angela yang sering sekali saya jadikan ini juga, suster, yang tidaklah cukup memulai tanpa yaitu jangan menyerah, itu juga ya, suster. Iya benar. Luar biasa. Terima kasih banyak, Suster Asia. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman di GoPlay yang sudah menonton. Ada Pak Darsono, ada juga Nana, ada Tami, dan ada yang namanya tidak terbaca. Thank you so much buat yang nonton juga di YouTube. Semoga apa yang sudah Suster Asia bagikan, ceritakan, baik itu pengalaman yang seru maupun pengalaman yang menegangkan, menyeramkan, dan juga lagu tadi yang sudah didendangkan juga oleh suster-suster Ursulin. Apapun yang sudah kami bagikan di kisah di balik jubah hari ini, kami harapkan itu bisa menjadi tidak hanya hiburan, tapi sesuatu yang bisa semakin menguatkan iman dan membuat teman-teman menjadi manusia lebih baik. Karena itulah yang saya rasakan saat ini. Rasanya penuh sukacita sekali habis ngobrol seru dengan Suster Asia. Terima kasih banyak, Suster Asia. Sehat-sehat. Dan ini saya lupa. Tapi ini saya harus nyatakan, mohon maaf nih, jadi agak mundur lagi. Saat ini Suster Asia juga beraktivitas sebagai Ketua RT di Bandung ya, Suster ya? Iya benar. Ya, semoga Suster dalam melaksanakan tugasnya ini semakin bisa, ini menjadi alat juga ya, Suster, untuk memuliakan Tuhan. Sampai tahun berapa, Suster, ininya jabatannya? Untuk 3 tahun. 3 tahun ya. Iya.
Sampai berarti 2025. sampai 2025. Iya. Baik, nanti kapan-kapan kita cerita-cerita lagi ya, Suster. Oke, terima kasih ya untuk kesempatan saya boleh sharing di radio online KAJ ya. Sekali lagi terima Terima kasih kasih Mbak Helen. Terima teman-teman. kasih semuanya. Teman-teman yang sudah menyaksikan di GoPlay, di YouTube, saya Helen Simarmata, pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan terus kisah di balik jubah hanya di KAJ Radio Line. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Amin.